Lucas dan Theo Hernandez, kakak adik yang berharap bisa satu klub lagi. Theo Hernandez mengungkapkan keinginannya untuk bermain satu klub dengan kakaknya Lucas Hernandez. Lucas turut menanggapinya dengan positif. Lucas dan Theo baru-baru ini menunjukkan performa solid saat dipercaya bermain bersama di lini belakang timnas Perancis. Keduanya starter ketika melawan Republik Irlandia pada 8 September 2023. Theo ditempatkan di posisi bek kiri dan Lucas dimainkan sebagai bek tengah sebelah kiri. Keduanya berhasil meredam serangan lawan di sisi tersebut. Alhasil, Perancis dengan meyakinkan menang 2-0 atas lawannya itu di Parc des Princes. Itu jadi kemenangan kelima Les Blues pada kualifikasi Euro 2024 Grup B. Berkaca pada performa keduanya di laga tersebut, Lucas dan Theo ditanya soal kemungkinan keduanya bermain bersama di level klub. "Saya harap begitu," kata Theo singkat kepada Televote. "Saya rasa itu bakal jadi hal fantastis," ucap Lucas menimpali. Saat ini, saudara kandung yang terpaut 2 tahun itu berada di klub berbeda. Theo bermain reguler di AC Milan sejak 2019, sedangkan Lucas baru saja pindah ke Paris Saint-Germain di musim 2023-24. "Di timnas, kami bermain bagus saat bersama-sama. Saya rasa di klub kami akan lebih baik lagi," kata Lucas. "Tapi hanya masa depan yang bisa menjawab apakah memungkinkan kami bisa bermain bersama atau tidak," sambungnya. Keduanya pernah berada di satu klub yang sama karena Lucas dan Theo meniti karirnya di Atletico Madrid. Lucas lebih dulu promosi ke tim senior pada 2015, Theo setahun setelahnya. Namun di 2017 keduanya berpisah. Theo saat itu pindah ke Real Madrid tetapi gagal bersinar. Dia baru bersinar saat pindah ke Milan pada 2019. Sedangkan Lucas baru pindah dari Atletico pada 2019 dan menuju Bayern Munchen. Sayangnya menit bermainnya yang minim membuatnya pindah ke PSG di musim panas 2023 lalu. Dipercaya bangun stadion baru AC Milan. Begini karya besar yang sudah ditangani Manica. I Rossoneri telah mengambil langkah besar dalam rencana mereka untuk membangun stadion baru yang megah di kawasan San Donato dengan mengumumkan Manica sebagai desainer utama proyek ini. Pilihan Milan ini menggarisbawahi tekad mereka untuk menciptakan stadion terbaik yang akan menjadi kiblat bagi para penggemar sepak bola di seluruh dunia. Manica adalah perusahaan desain yang memiliki reputasi luar biasa dalam merancang stadion bergengsi selama bertahun-tahun. Mereka telah terlibat dalam proyek-proyek besar di seluruh dunia dan beberapa di antaranya telah menjadi ikon dalam dunia olahraga. Kini, dengan stadion baru Milan yang akan berdiri di kawasan San Francisco, Manica akan membawa pengalaman dan visi mereka untuk menghasilkan stadion yang tak tertandingi. Klub telah membebaskan lahan dan saat ini berada dalam tahap akhir untuk mendapatkan persetujuan untuk proyek ini. Sebagai ilustrasi tentang sejauh mana pengalaman Manica dalam merancang stadion, berikut beberapa proyek terkenal yang telah mereka kerjakan. Stadion Tennessee dengan biaya 1,7 miliar dolar yang saat ini menunggu konfirmasi. Cleveland Guardians Ballpark senilai 202 juta dolar yang saat ini dalam tahap perencanaan. Allegiant Stadium di Las Vegas menilai 1,5 miliar dolar yang selesai pada tahun 2020. Stadion Inter Miami Freedom Park yang akan hadir pada tahun 2024.
New Camp Nou di Barcelona dengan biaya 750 juta euro yang akan tiba pada tahun 2025. Manika pernah ikut serta dalam proyek San Siro namun kalah dari Papalaus yang merancang desain bergaya katedral. Belum ada informasi kapan desain stadion baru AC Milan akan diungkapkan secara resmi. Namun para supporter klub ini pasti akan menantikan dengan antusias setiap perkembangan selanjutnya. AC Milan tenang jelang derby, efek Samuel Chukwueze tampil menggila di Nigeria. AC Milan dapat menyaksikan kehebatan Samuel Chukwueze yang tampil dari menit ke-73 dalam laga melawan Sao Tome dan Principe. Pelatih Nigeria menurunkan Chukwueze untuk mengisi pos sayap, menggantikan Kelechi Iheanacho memasuki menit ke-73. Samuel Chukwueze pun belakangan mengisi posisi sayap kanan dan kemudian mampu mencetak 1 gol serta 1 assist. Assist tersebut disumbangkan kepada Victor Osimhen, sementara Chukwueze kemudian mencetak gol di menit ke-84. Berbekal performa menawan dari Samuel Chukwueze, kemungkinan besar AC Milan akan mengubah susunan pemain depannya. Rafael bisa saja diturunkan sebagai penyerang tengah, kemudian Chukwueze bisa diturunkan sebagai pemain sayap kanan. Sementara posisi sayap kiri bisa saja menjadi milik pemain timnas Amerika Serikat Christian Pulisic dalam pertandingan nanti. Hanya saja, masih ada peluang bagi AC Milan memainkan Olivier Giroud jika penyerang berusia 37 tahun itu dalam kondisi terbaik jelang lawan Inter Milan. AC Milan sendiri membutuhkan poin penuh kala menghadapi seterus sekotanya Inter Milan untuk bisa memuncaki klasemen Liga Italia. Saat ini, AC Milan dan Inter Milan hanya dipisahkan selisih gol, sehingga pertandingan ini akan menentukan siapa yang pantas memuncaki klasemen Liga Italia. Revitalisasi AC Milan, Mattia Caldara jadi pemain termahal di skuad Milan. Il Diavolo Rosso telah menjadi sorotan dalam beberapa tahun terakhir berkat strategi cerdas mereka dalam memperkuat skuad tanpa menghabiskan banyak uang. Salah satu hasil mengejutkan dari pendekatan ini adalah pemain termahal di skuad saat ini. Dalam upaya membangun tim yang kompetitif, Giorgio Furlani dan Geoffrey Moncada, dua tokoh kunci di belakang kebijakan transfer Milan, menargetkan untuk mendatangkan pemain dengan harga yang terjangkau sekitar 20 juta euro pada musim panas ini. Hasilnya, mereka berhasil merekrut 10 pemain baru. Ini adalah kelanjutan dari strategi Rossoneri, di mana AC Milan enggan mengeluarkan uang besar untuk satu pemain saja. Akibat dari kebijakan transfer yang diterapkan selama beberapa tahun terakhir, pemain termahal di skuad Milan saat ini adalah Mattia Caldara. Bek ini bergabung dengan Milan pada tahun 2018, datang dari Juventus dengan biaya transfer mencapai 37,7 juta euro. Sayangnya perjalanan Caldara di Milan tidak sesuai harapan. Cedera-cedera yang menimpanya telah menghambat kemampuannya untuk bermain secara konsisten, dan ia hanya mampu tampil dalam 2 pertandingan resmi untuk Rossoneri. Pada bulan Januari, spekulasi tentang masa depannya semakin kuat, dengan kemungkinan besar bahwa ia akan meninggalkan klub, bahkan mungkin dengan status pemain bebas transfer. Situasi Caldara adalah contoh nyata dari bagaimana sepak bola bisa memberikan kejutan yang tak terduga. Pemain yang datang dengan label pemain termahal
bisa saja mengalami tantangan besar dalam menjalani karirnya. Bagi AC Milan, sementara Caldara mungkin tidak memenuhi ekspektasi dan hanya membantu dalam pendaftaran skuad. Mereka tetap berkomitmen untuk mencari pemain berkualitas dengan harga yang terjangkau. Strategi yang telah membantu mereka meraih kesuksesan dalam beberapa tahun terakhir.